Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah ulul albab, alhamdulillah senang sekali hari ini saya memudah kembali menyapa dalam rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Dan alhamdulillah senang sekali hari ini telah hadir bersama kita Dr. Saleha Hanum. Beliau adalah salah satu dosen biologi di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kita akan membahas seputar Danau Toba yang sejak tahun 2020 ternyata Danau Toba ini masuk dalam kategori Global Geopark UNESCO. Tapi yang terbaru ternyata di laman UNESCO diberi kartu kuning terkait dengan status ini gitu ya Bi ya. Kira-kira sebenarnya kenapa nih Danau Toba diberikan kartu kuning? Apa kira-kira yang terjadi? Terkait dengan alasan diberikan kartu kuning karena memang kurangnya aksi dari pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark ini dalam hal mempertahankan status itu dari sisi keberlanjutan pelestarian lingkungan, lingkungannya berlanjut gitu, maksudnya berarti kan terkait dengan lingkungannya gitu dan juga kesejahteraan masyarakat. Memang Danau Toba saat ini syarat dengan isu limbah B3. Nah itu tentunya terkait dengan lingkungan dan juga bertentangan dengan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Nah ditambah lagi dengan status itu pemerintah punya program meningkatkan pariwisata dengan membangun hotel, kemudian resort. Tapi ternyata yang muncul itu adalah adanya konflik dengan masyarakat dan ini tentu bertentangan juga dengan terkait kesejahteraan. Mungkin inilah alasan mengapa ya kurang aksinya tadi malah kok menjadi ada konflik di sana sampai hari ini ya bisa kita lihat mungkin adanya konflik masyarakat dengan pengelola pariwisata itu terkait dengan pembangunan hotel maupun resort. Mungkin itu. Baik Bu, jika begitu sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar status ini tetap bertahan? Ya, tentunya pemerintah harus mempertahankan indikasi-indikasi atau indikator yang memang menunjukkan ke status tadi sebagai sebuah global geopark UNESCO. Bagaimana pengelolaan lingkungan Danau Toba itu sehingga mampu melestarikan lingkungan alami dengan keindahan alamnya, juga mempertahankan kekayaan flora fauna di sana karena memang itu juga targetnya UNESCO kalau memberikan status sebagai sebuah global geopark gitu ya. Bagaimana melestarikan dan juga mensejahterakan gitu rakyat di sana. Jadi jangan sampai seperti umpamanya tadi terkait dengan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peluang kepada perusahaan asing untuk kalau kita tahu kan di Danau Toba itu dimanfaatkan perusahaan asing juga untuk pengelolaan sumber daya ikan, tapi ternyata malah menimbulkan dampak terhadap limbah. Nah, itu berarti kan ada program yang ternyata bertentangan dengan itu. Nah, ini harus pemerintah harus memperhatikan hal itu. Nah, dan juga jangan sampai ketika memberikan memanfaatkan Danau Toba tadi malah lebih mementingkan kepada perusahaan asing dibanding rakyat lokal. Padahal kalau yang namanya global geopark tadi itu istilahnya menjaga kelestarian, tentunya lebih mementingkan masyarakat lokal gitu ya. Masyarakat lokal dalam hal ini bagaimana dengan potensi Danau Toba yang seperti itu meningkatkan kesejahteraan dari rakyat. Nah, ini tentunya peran pemerintah dalam hal ini harus lebih kebijakan-kebijakan yang terkait tadi dengan status sebagai sebuah global geopark UNESCO itu yang mengarah kepada berpihak kepada rakyat lokal gitu ya, bukan malah memberikan tempat buat perusahaan asing gitu kan.
Kalaupun umpamanya contoh meningkatkan dengan status tadi mungkin meningkatkan pariwisata. Nah, maka pembangunan pariwisata itu juga harus peduli terhadap rakyat di sana gitu. Bukan malah menimbulkan konflik terkait dengan lahan gitu kan. Yang kita bisa tahu bagaimana rakyat khususnya Samosir itu adalah tanah leluhur rakyatnya, sehingga mereka tentu harus diprioritaskan dibanding harus membangun resort yang itu mengambil tanah mereka, kehidupannya mereka gitu. Nah, pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan di sana itu tentunya harus mengarah kepada kesejahteraan rakyat dan juga bisa melestarikan alam Danau Toba tadi, sehingga memang sesuai dengan indikator dia sebagai sebuah global geofaknya UNESCO. UNESCO kan bidang pendidikan gitu ya. Juga bagaimana itu sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi penduduk sekitar dengan mempertahankan flora fauna yang ada di sana. Ya. Jadi kalau tadi dari apa yang Ibu sampaikan bahwa ada peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Danau Toba gitu ya Bu ya. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan gitu ya Bu, sebagai seorang muslim tentu dalam menyelesaikan segala permasalahan itu tidak lepas dari Islam gitu ya Bu ya. Dalam hal ini kira-kira bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Oh iya. Kita tahu bahwa Danau Toba dengan segala keindahannya itu adalah ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkewajibanlah masyarakat di sekitar menjaga pelestarian, bagaimana itu tetap lestari untuk kesejahteraan mereka. Betul. Nah, tentunya seperti yang Mbak Mahmudah katakan bahwa itu harus ada peran pemerintah. Betul. Karena dia pemegang kebijakan gitu. Maka di dalam Islam, ketika di suatu tempat itu terkait ada masyarakat di sana, bagaimana mempertahankan kesejahteraan mereka, bagaimana mereka mengelola kekayaan alam tadi itu untuk mendukung kesejahteraan mereka dan alam itu tetap lestari gitu ya, dengan segala flora faunanya. Tentu penanganan ataupun pengelolaan seperti itu ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta itu memberikan aturan yang terkait dengan itu. Jadi memang harus kembali kepada Islam gitu loh. Bagaimana Islam ketika melihat itu sebagai sebuah tempat dengan segala keindahannya, ada masyarakat di sana, tentunya masyarakat di sana pun harus tunduk terhadap aturan-aturan Allah, dan pemerintah pun mengambil sikap atau program yang memang mendukung terhadap kesejahteraan rakyat gitu. Ya contohnya umpamanya bagaimana Danau Toba yang luas dengan segala perairannya itu mendukung mereka hidup mungkin sebagai nelayan atau pengelola ikan, dan itu lebih ke mereka bukan kepada investor asing. Kalau lebih kepada investor asing, yaitu seperti sistem hari ini yang kapitalis, lebih mendukung kepada kapitalis. Kalau di dalam Islam itu ya mengembalikan kepada rakyat lokal sekitar gitu ya. Jadi umpamanya ketika pemerintah punya program membangun resort mungkin yang indah untuk pariwisata, ya jangan sampai menimbulkan konflik dong dengan rakyat gitu ya. Rakyat itu pemilik lahan itu gitu ya. Karena di dalam Islam tempat tinggal, penghidupan dia, kalau dia mengelola pertanian itu hak milik individu dia dan tidak boleh diganggu oleh pemerintah sekalipun gitu ya, karena itu untuk kehidupan dia. Dan itu ada kisahnya yang sangat terkenal ketika Mas Ali bin Abi Thalib ketika mau membangun sebuah masjid, itu mengusir Yahudi tadi itu dari rumahnya itu nggak boleh, sekalipun hanya untuk masjid, untuk masyarakat umum gitu, apalagi untuk individu seperti tadi resort itu pemilik swasta gitu kan. Nah, kita tahu memang kondisi hari ini tuh jauh dari penerapan Islam, sehingga yang terjadi adalah kezoliman demi kezoliman. Jadi kalau kita lihat permasalahan apa yang dilakukan oleh pengelola tadi dan terkait dengan Danau Toba, kemudian peran pemerintah itu sudah suatu permasalahan yang memang complicated gitu ya, sampai menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal gitu. Maka dalam hal ini tentunya satu-satunya jalan adalah ya kembali kepada sistem Islam gitu loh, sehingga itu yang memang pro terhadap rakyat.
ya kan, bisa mensejahterakan, mau dia dapat status global geopark atau tidak, tapi di dalam Islam kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan itu sesuatu yang harus diperhatikan dan diutamakan. Insya Allah ya Bu, jika saya pandang tadi bahwa permasalahan ini bisa terurai mulai dari bagaimana pandangan individu terkait dengan alam yang Allah ciptakan sampai kemudian harus adanya peran negara. Dan tentu hal ini tuh harus kembalinya sistem Islam yang mampu memandang bahwa alam ini adalah ciptaan Allah dan akan menjaga kelestariannya seperti itu ya. Masya Allah, ini adalah pembahasan yang cukup menarik sebenarnya Bu ya, tapi kita terbatas dengan waktu gitu ya. Sehingga harus kita usaikan sampai di sini dulu gitu ya. Terima kasih untuk Ibu hari ini telah berhadir. Mudah-mudahan ini menjadi amal solih untuk Ibu dan menjadi kebaikan untuk sahabat muslimah ulul albab sekalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.